rasio-rasionya dulu. Ya, balik lagi, ini adalah ukuran kuantitatif yang digunakan analis, investor, manajemen untuk menilai kinerja bisnis, ya. Karena bisa dinilai secara objektif, why-nya ya. Kalau dibandingkan riset pasar itu lebih ke subjektivitas si researchernya. Tipenya kita juga pakai rasio yang sama seperti di pertemuan atau di modul sebelumnya, yaitu dari likuiditas, operasional, profitabilitas, efisiensi, dan valuasi pasar. Untuk rasio-rasionya sama persis ya dengan yang di ebook atau video penjelasan sebelumnya, yaitu menggunakan current ratio. Ya. Ini contohnya kalau misalnya dilakukan analisis current ratio itu kita lakukan hitung-hitungan ya antara pola orbis yang udah kita hitung di modul sebelumnya. Kemudian Shiseido dan Kose kita hitung juga ya. Jadi rumusnya, formulanya tinggal dikopas aja ke para kompetitor sehingga kita bisa membandingkan. Misalnya dari sisi current ratio, oh ternyata pola orbis ini sangat tinggi ya, current rasionya sampai 5, quick rasionya sekitar 4, kemudian cash rasionya sekitar 3, dibandingkan dengan kompetitor itu sekitar 0, sampai 3, ya. Kalau Shiseido 0, sampai 1 komaan, kalau Kose 1, 2, dan 3 komaan. Which is pola orbis ini outperform dibandingkan yang lain. Tapi apakah current, quick, atau cash ratios ini bagus kalau angkanya setinggi pola orbis? Belum tentu juga. Bisa jadi manajemen pola orbis ini terlalu berhati-hati terhadap kondisi COVID yang terakhir, sehingga dia mengantisipasinya dengan memiliki cash atau cadangan current asetnya itu jauh lebih besar dibandingkan current liabilities. Just in case kalau misalnya terjadi krisis lagi dan mana perusahaan harus membayar kewajiban jangka pendeknya. Jadi barangnya pola orbis ini dalam studi kasus ini dia current ratio-nya misalnya 5, ya. Berarti dia selama 5 tahun kalau misalnya nggak bisa generate revenue atau cash gitu, dia masih bisa membayar kewajiban jangka pendeknya ya, current liability. Begitu juga dengan rasio-rasio yang lainnya, misalnya efisiensi rasio dan yang lainnya. Kita nanti akan lakukan analisis juga yang lain. Nah, membandingkannya memang lebih enak dengan charts ya. Misalnya ini current ratio. Bisa kita lihat antara pola orbis dengan peers average. Itu perbedaan gap-nya jauh sekali ya. Pola orbis terlalu tinggi. Yang mana tadi juga saya bilang, memang mungkin angka rasionya bagus banget, tapi bisa jadi ini juga nggak efisien banget ya buat pola orbis. Nah, untuk current ratio ini kalau dibandingkan dengan per kompetitornya, seperti ini tampilannya ya. Shiseido adalah yang paling bawah. Bisa jadi Shiseido secara current ratio ini memang paling bawah dibandingkan Kose dan pola orbis, tapi bisa jadi berarti Shiseido ini secara manajemen cash flow itu ya lebih efektif dibandingkan Kose dan pola orbis. Kemudian operating cycle ya antara pola orbis dengan average bisa kita lihat ini charts-nya agak berdekatan ya. Di sini bisa kita lihat secara operating cycle di 2022 ya, pola orbis ini way better, tapi di 2023 dia kalah dibandingkan average dari kompetitornya. Kenapa? Karena kalau dibedah lagi ternyata Shiseido dan Kose ini operating cycle-nya itu memang lebih bagus di 2023 dibandingkan pola orbis. Nah, ini kalau ngomongin cash conversion cycle ya, paling efisien adalah Shiseido. Ingat ya, cash conversion cycle tuh makin kecil angkanya dia makin bagus, berarti dia makin efisien supply chain-nya ya. Pola orbis masih lebih unggul daripada Kose, tapi kita lihat Shiseido ini angkanya luar biasa sekali, dia -6. Berarti perputaran duitnya dia sangat bagus kayak gitu. Nah, ini bisa kita lihat operating cycle-nya pola orbis dibanding peers ya, itu 1,1 kali lebih efisien ya. Tapi untuk cash conversion cycle-nya di 2023 dia 9,2 kali less efficient, nggak se-efficient peers-nya. Nah, ini kita juga balik lagi mesti cek ya prospek skincare global masih menjanjikan apa enggak. Ini untuk melihat tren keuangan ke depannya ya. Yang nanti di bagian this evaluation kita akan mulai dari membuat asumsi proyeksi ya. Ini mesti kita mulai lihat dari sisi faktor makroekonominya juga. Kita bisa juga mengumpulkan data-data dari third party misalnya dari Oxford, OECD, IMF, Businesswire atau dan sebagainya. Nanti bisa juga nanti teman-teman dari berbagai sumber itu melakukan analisis sendiri membandingkan antara misalnya revenue ya. Ini adalah revenue antara Jepang dan Cina. Kemudian growth-nya ya, pertumbuhan revenue-nya antara Jepang dan di Cina dari 2020 sampai estimasi ke 2026. Slightly mereka memang agak menurun ya antara Jepang dan Cina, tapi memang bisa kita lihat bahwa di Cina itu secara rata-rata growth-nya itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang, bisa sekitar 2 atau 3 kali lebih besar. Yang mana ini berarti Jepang harus mulai berpikir untuk ekspansi ke Cina paling enggak ya, perusahaan-perusahaan skincare di Jepang supaya mereka bisa membesarkan growth revenue-nya mereka. Ini juga bisa kita lihat ya analisis tren keuangan ke depan, apakah ini masih oke apa enggak, apakah bisnisnya si pola orbis ini masih oke atau enggak gitu. Misalnya dari price to earning ya, rasio
Bisa kita lihat ini ngambil data dari Wall Street, Simply Wall Street ya, bahwa price to earning ratio itu rata-rata di 2024 awal ya atau 2023 akhir itu sekitar 44,8 kali ya. Sedangkan kalau misalnya di Polar Orbis kita bisa lihat ya 2023 akhir nih cuma 15,6 kali, COSE 47,1, dan Shiseido sampai 121 kali ya. Ini rasio PE rasionya ini Polar Orbis relatif lebih kecil, which is ini bisa kita anggap bahwa Polar Orbis ini masih under value. Kemudian kita lihat juga dari price to sales ratio, biasanya memang angka rasio ini dipakai untuk analisis perusahaan yang masih growing ya misalnya startup gitu atau yang dia masih early stage. Kalau kondisinya Shiseido, COSE, Polar Orbis ini mungkin agak berbeda, mereka udah lebih mature, jadi mungkin rasio ini kurang relevan ya buat mereka, tapi paling nggak ini buat belajar aja. Di sini 1,8 ya untuk rata-rata average-nya di industri atau di marketnya Jepang itu 1,8, sedangkan Polar Orbis ini 1,6, COSE 1,8 berada di average ya marketnya, Shiseido agak lebih tinggi. Yang mana 1,6 ini sebenarnya nggak terlalu beda jauh dibandingkan 1,8, yang mana secara hitungan menggunakan price to sales ratio ini bisa jadi Polar Orbis ini ya nggak under value atau over value. Tapi kalau misalnya ini relevan gitu atau misalnya angkanya bisa di bawah banget, bisa jadi ini kesempatan untuk dapetin saham yang multi bagger. Nah, caranya untuk bisa dapetin angka seperti tadi itu teman-teman bisa buka ya di sini simplywall.st ya, ini Simply Wall Street, ini buatan dari perusahaan dari Australia. Nanti ketika masuk teman-teman bisa pilih tab yang paling atas ini yaitu Discover, kemudian nanti masuk ke tabnya seperti ini, ada 3 tab ya, pilih yang Markets yang paling kanan. Nah, nanti masuk ke page kayak gini, pilih marketnya Jepang ya, JP Market, kemudian pilih industrinya. Di sini kebetulan skincare ini nggak ada industrinya sendiri, dia masuknya dalam bagian grup personal products ya. Kemudian diklik ya JP Market, kemudian personal products diklik. Nanti teman-teman akan dapat industry valuation and performance gitu. Bisa dipilih mau 5 tahun atau 10 tahun, mau diambil yang PE ratio ataupun yang price to sales ratio. Balik lagi ya. PE ratio biasanya untuk perusahaan yang udah mature, dia udah bagi dividen secara konsisten. Tapi kalau price to sales ratio biasanya buat perusahaan yang masih growing, yang mana secara net income dia masih fluktuatif ya, masih kadang-kadang rugi atau masih kecil dibanding kompetitor yang udah mature, atau mungkin misalnya secara dividen dia belum membagi secara konsisten.